Kita langsung kepada kitab At-Targhib At-Tarhib. Mukhtasar Targhib At-Tarhib. At-Targhibu fima yaquluhu man hasalat lahu waswasatun fi sholati wa ghairiha. Himbauan apa yang hendaknya dibaca saat seseorang menemukan waswas di dalam sholatnya. Pikirannya kemana-mana dalam sholatnya, itu dibisikkan oleh syaitan. Kalau bicara waswas, ada waswas syaitan, ada waswas karena memang itu adalah penyakit mental. Waswas syaitan dan mental. Allah syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Tapi kalau permasalahannya waswas mental, itu perlu diterapi ahlinya. Nah, nanti ada. Kita membuat satu buku tentang waswas, kita bedakan antara waswas urusan mental dan waswas urusan bisikan syaitan. Baik, kemudian ini bunyi an Uthman bin Abil As, dari Uthman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu atan nabiyya. Sayyidina Uthman bin Abil As datang kepada baginda Nabi, faqala, mengadu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana syaitan qad hala baini wa baina sholati, mengganggu sholatku, menjadi antara aku dengan sholat itu diganggu oleh syaitan. Wa qiraati, bacaanku, sehingga aku kadang-kadang enggak fokus baca Qur'annya. Yalbisuha alayya, menjadikan rancuh, jadi enggak khusyuk padaku. Faqala, kemudian Nabi menjawab, dzalika syaiton, itu bisikan syaitan. Yuqalu lahu khinzabun, disebut namanya setan khinzab. Ini khinzab. Bahasa Arab ada khinzab, langsung ada orang ini bagus khinzab, langsung anak-anak kasih nama khinzab. Nanti jangan ya. Khinzab. Fa idza ahsastahu, jika engkau merasakan gangguan bisikan-bisikan khinzab tadi, wa ta'awwad billahi, maka mintalah perlindungan kepada Allah, minhu, daripada gangguan syaitan tersebut. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir di dalam salat. Tentunya nanti ada rambu-rambunya, jangan memotong di saat membaca surat Al-Fatihah, tentunya itu di saat di luar membaca surat Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah enggak boleh dipotong oleh apapun. Jadi di luar baca Al-Fatihah itu enggak, setelah baca Al-Fatihah atau sebelumnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum sholat juga ada. Karena khawatir, karena untuk agar tidak diganggu oleh syaitan di saat melakukan sholat. Kemudian di sini ada tamanya watful ala yasarika thalatan. Kemudian sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah, bukan meludah halus. Kalau meludah beneran tuh busok sampai keluar itu. Tafala itu adalah meludah tapi sekecil sekali, hampir seperti tidak tampak kalau dia keluar ludah. Ini dipertanyakan bagaimana di dalam sholat yang ludah. Kalau di tangan di depan di kirinya ada orangnya, bagaimana? Kena orang dong. Kan itu ya. Nah, sebagian sesuai dengan hadis, bunyi hadis, mereka mengamalkan karena hadis, dan Imam Nawawi sendiri dalam Syarah Muslim tidak ngasih catatan apapun, artinya menunjukkan bahwasanya ya sah-sah aja. Jadi waktu sholat kok tiba-tiba ada kegelisahan di hatinya, kok rancu banget, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian dia sedikit memiringkan ke kiri, kemudian meludah tanpa harus keluar ludah yang mengalir gitu. Itu. Jadi meludahnya meludah sekedar mengeluarkan sedikit saja. Tentunya dengan tahap. Kalau memang khawatir di kirinya kena, jangan ke teman tetangganya, lari nanti. Nah, jadi hanya sedikit sekali, seperti itu. Dan setelah itu ini, fa'altu dzalika, dan aku telah melakukan, kata Uthman bin Abil As tadi. Fa'altu dzalika fa'adhabahu Allah, kemudian Allah menghilangkan rasa waswas tadi anni, dariku. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hinzabun bi kasril mu'jamati ha khin wa sukunin nun hin wa fathir ra izza ba'daha muhaddah. Hinzabun adalah syaitan pengganggu orang salat. Kemudian ada hadis berikutnya, wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda, inna ahadakum ya'tihi syaiton, sesungguhnya salah satu dari kalian kedatangan syaitan, fayaqulu, syaitan itu membisikkan seolah-olah tafakkur, apalagi baru belajar akidah dan sebagainya, masuk nanti di dalam sholat, man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu, bisik setan, membisikkan di pikiran orang yang lagi sholat. Pertanyaan, siapa yang menciptakanmu? Dia bisa menjawab, Allah.
Yang menciptakan itu adalah Allah. Dia bisa ngomong sendiri dalam hatinya. Kemudian fayaqulu man khalaqallah, sampai ujungnya apa? Terus yang menciptakan Allah siapa? Pusing dia. Yang menciptakan Allah siapa? Ini hanya bisikan-bisikan. Sehingga terganggu di dalam sholatnya. Fa idza wajada dzalika ahadukum, kalau salah satu dari kalian menemukan yang demikian itu, falyakul, hendaknya dia membaca amantu billahi wa rasulihi. Amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan utusannya. Amantu billahi wa rasulihi. Langsung aja ditutup. Amantu billahi wa rasulihi. Amantu billahi wa rasulihi. Dan bagi siapapun yang memang sering bertanya tentang waswas akidah, di saat ada datang waswas langsung amantu billahi wa rasulihi. Amantu billahi wa rasulihi. Fa inna dzalika yadhhabu anhu, akan menjadi hilang. Baik, rawi Ahmad sanadin jayyidin wa Abu Ya'la wal Bazzar wa akhrajahu Tabrani min al-Awsat al-Hadits. Wa an Abi Hurairah, hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu, ada setan datang kepada kalian. Kemudian dia menggoda, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini-gini. Maksudnya itu makhluk ini. Faham dia, menciptakan bumi, langit. Siapa yang menciptakan? Dia bisa menjawab, Allah. Wa man khalaqa kadza, terus diajak berpikir, kayaknya iman ini, masalah iman, karena dia seorang ustadz, mungkin baru belajar akidah. Sementara khusyuk itu bukan begitu. Khusyuk bukan merenungi tentang pertanyaan-pertanyaan begitu, enggak. Seolah-olah ini khusyuk. Siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan ini? Ada pertanyaan berputar-putar di otaknya. Sampai terakhir, man khalaqa rabbuk, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Akhirnya bingung. Setelah bingung, nggak khusyuk salatnya, bisa saja keluar dari iman pada akhirnya. Fa idza balaghahu, kemudian kalau sampai derajat dia bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah, liyasta'id billahi wal yantahi, hendaknya minta perlindungan pada Allah dan harus sampai berhenti situ, nggak boleh berpikir lagi. Jangan diteruskan lagi mikir-mikir yang demikian, langsung buang. Ini waswas syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Dalam riwayat Muslim ditambah lagi amantu billahi wa rasulihi, tambah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amantu billahi wa rasulihi. Jadi yang pernah kena waswas akidah, di saat datang kepada Anda lintasan-lintasan yang ada hubungannya dengan keimanan tentang Allah dan sebagainya, maka bergegaslah membaca, ingat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan amantu billahi wa rasulihi. Amantu billahi wa rasulihi. Fi riwayatin Abi Dawud dan Nasa'i, riwayat Abi Dawud, qulu, bacalah engkau, Allahu ahad, Allahu samad, Allah Maha Tunggal, Allah tempat bersandar, lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai, memadani, menyamai Allah apapun dan siapapun. Thumma, kemudian ini bisa terjadi di luar sholat juga. Liyatful an yasarihi thalathan wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim, dan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ada berita di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat pun, kalau dalam sholat sudah jelas tadi disebutkan. Di luar sholat bagaimana? Sama. Kalau di luar sholat kok tiba-tiba ada godaan tentang pikiran tentang Allah, siapa menciptakan Allah, atau lintasan-lintasan yang tidak sesuai dengan keimanan, berarti itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Akhirnya bisa menjadi ragu kepada Tuhan, kepada Allah. Maka hendaknya dia langsung segera menutup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan baca amantu billahi wa rasulihi, kemudian laki-laki meludah halus ke sebelah kirinya, dan insya Allah akan dihilangkan Allah. Itu adalah obat cara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti ada cara mengobatinya, keraguan-keraguan tentang keimanan adalah dengan ilmu yang akan yang dihadirkan oleh para ulama. Makanya banyak ngaji, banyak belajar. Wa fi riwayatin Nasa'i, Imam Nasa'i meriwayatkan dengan fal yasta'id billahi minhu wa min fitnatihi. Hendaknya minta perlindungan pada Allah daripada syaitan dan fitnah syaitan. Berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa fitnatihi. Aku minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk dan fitnahnya. Sudahlah, paling enak sudah
membaca amantu billahi wa rasulihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah sedikit ke sebelah kirinya. Itu di saat apa? Terjadi gangguan godaan-godaan akidah di dalam hati kita. Ada waswas akidah. Waswas akidah. Dan waswas itu memang ada dua, waswas bisikan syaitan dan ada waswas karena penyakit mental. Kalau bisikan syaitan itu dia itu menikmati yang ngikuti terus, tapi kalau mental bedanya ya nanti kurang lebihnya begitu. Waswas karena penyakit mental dengan bisikan syaitan. Kalau bisikan syaitan itu dia senang, dia terus mengejar. Tapi kalau mental itu dia nggak mau. Tapi kenapa aku harus ke situ lagi? Aku nggak mau, tapi ke situ lagi. Jadi kalau itu adalah mental, maka dia merasa, namanya dalam bahasa Arabnya waswas qahri. Jadi sebetulnya nggak mau, tapi dia paksa harus melakukan lagi. Kan ada orang mengulang-ulang kerjaan itu, padahal dia nggak mau melakukannya, nggak mau melakukannya, tapi harus melakukan biar puas, melakukan lagi, sehingga ada wudhu sampai berkali-kali. Itu bukan setan lagi, itu mental itu. Wudhu berkali-kali, sampai capek. Kenapa? Sebenarnya aku juga nggak mau, aku sudah kedinginan, tapi aku harus wudhu lagi. Ini mental, dia ini psikolog nanti. Nah ini ada penyakit bahaya juga, kalau biarkan bisa menjadi lebih parah, sehingga semuanya permasalahan kan di sininya, bukan di objeknya, di dirinya. Dirinya kena mental sehingga nanti ada was-was kebiasaan. Kompor sudah dimatikan kayak belum dimatikan. Pintu sudah ditutup kayak belum ditutup. Terus ada was-was. Sampai ibadah, sampai akidah, bubar. Makanya kami ingatkan juga, bagi siapapun yang punya gejala-gejala was-was, itu jangan hanya setan yang dikambing hitamkan, ini godaan setan. Bukan, bisa saja mentalmu memang mental bermasalah. Jadi bukan saja setan. Kalau setan mah enteng, a'udzu minasyaitonir rajim, selesai. Tapi dengan a'udzu minasyaitonir rajim masih saja datang, berarti mentalmu yang bermasalah. Sehingga ada ilmu hari ini yang belajar oleh para ahlinya tentang ilmu psikologi, ilmu nafsi, itu adalah penting juga untuk menyelesaikan problem-problem seperti ini. Baik, kemudian satu lagi tentang istighfar. At-targhib minal istighfari fil istighfari, himbauan membaca istighfar. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qala Allah berfirman, hadis qudsi an rabbih, Nabi Muhammad meriwayatkan dari Allah. Qala Allah berfirman, ya bna Adam, hei anak Adam, kita yang diseru, lo balaghat dunubuka, kalau seandainya sampai dosa-dosamu menumpuk ananas samai, mega-mega yang sampai ketinggian langit, mendung-mendung. Anan bisa diartikan makna mendung, sampai selangit, biarpun dosamu selangit, tsummastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan enggak peduli aku tentang banyaknya, sebab pengampunan Allah lebih agung dari dosa-dosa itu. Tapi syaratnya istighfar. Istighfar itu apa sih? Kan itu nanti bahas istighfar. Istighfar bukan sekedar mengucapkan astaghfirullah, tapi menyadari, istighfar menyadari dosanya segede langit, segede gunung, baru menyadari istighfar. Kan syaratnya istighfar kan harus menyadari dong kesalahan. Orang istighfarnya banyak tapi tidak menyadari kesalahan, bagaimana mau dikasih ampun oleh Allah? Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka la ataitani, seandainya kau datang kepadaku nanti di hari kiamat atau menghadap kepada Allah, bikurabil ardi khotoya, segede bumi kesalahan, dosa segede bumi sebesar ini. Thumma lakitani, kemudian kau bertemu kepadaku, maksudnya menghadap kepada Allah di hari kiamat nanti, la tusyrik bi, dan engkau tidak menyekutukan aku, tidak meyakini ada Tuhan selain Allah, syai'an, sesuatu apapun, la ataituka bi qurabika maghfiratan, niscaya akan aku balas dengan pengampunan Allah. Makanya kalau sudah Allah Maha Pengampun, kenapa kok kita suka nunda-nunda pengampunan? Kenapa nyesel saja kok ditunda-tunda? Nyeselnya balik lagi kayak nggak nyesel. Kalau orang tuh nyesel harus paham nyesel yang sesungguhnya. Itulah yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Penyesalan sejati. Kemudian hadis selanjutnya, Anan fathil muhmalati wa nunaini as-sahab. Anan adalah mega, mendung.
enduk di atas. Ukurab bidzalika fi ma yuqaribu syai' mendekati. Ini maknanya saja. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri dari Sayyidina Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi dari bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Iblis wa izzatik, bersumpah demi zatmu ya Allah. Iblis percaya adanya Tuhan. Tapi Iblis sadar juga dia bangkang kepada Tuhan. Bi izzatik, dengan keagunganmu ya Allah. La abrau aghwi ibadak. Terus menerus sudah janji demi Allah, demi keagunganmu ya Allah, aku akan terus menerus jerumuskan, sesatkan, selewengkan ibadah ke hambamu. Madamat arwahum fi ajsadihim, selagi rohnya masih ada di jasad, maka setan akan menggoda. Makanya hati-hati. Selagi Anda masih hidup, terus setan akan mengejar. Iblis itu mengejar untuk menjerumuskan kita. Dan sudah berjanji, ya Allah, ini anak Adam selagi dia masih hidup, aku akan ganggu mereka. Faqala, kemudian Allah menjawab, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, keagungan zatku, zat Allah, wa izzati wa jalali, dan keagungan dan kemuliaan zatku, la azalu aghfiru lahum, aku tetap ampuni dia, hai iblis. Mastaghfaruni, selagi dia masih minta ampun kepadaku. Sampai dikatakan begini, qasama dhahri, setan itu menjerit kalau orang istighfar. Jadi senjata pamungkas kita ini istighfar, kalau bahasa senjata pamungkas. Jadi setan itu sudah menjerumuskan orang masuk melakukan dosa dan sebagainya. Wah, senang dia. Yang menjerumuskan zina langsung mendapatkan mahkota di antara setan, disanjung-sanjung pesta di antara setan, telah menjerumuskan fulan bisa mabuk. Jadi di antara mereka tuh bangga-bangganya ya begitu. Prestasi. Kalau saya jerumuskan makhluk hamba Allah, anak Adam, mereka saling menyanjung di antara mereka. Mungkin ada bintang 1, 2, 3, 4, 5 gitu, mungkin gitu. Artinya disanjung mereka. Tapi ternyata mereka tuh di saat sudah menjerumuskan dan sebagainya akan menjerit, akan seolah-olah terpatahkan tulang punggungnya, hancur. Aduh, kenapa? Sudah aku jerumuskan jauh-jauh bertahun-tahun, mulai dari ini sampai dia jerumus, tobat. Tobat itu bagi setan itu ancaman. Makanya bikin nangis setan dengan tobat, jangan nunda. Tobat yang serius. Makanya ada sebagian orang punya kesalahan, kenapa masih menarik kembali kepada kesalahan? Penyesalannya tidak maksimal. Mana ada pengampunan dari Allah kalau penyesalan maksimal? Kenapa harus mengambil? Urusan saya maksiat tentang makanan, kan masih ada makanan yang lain. Urusan syahwat, kan ada syahwat yang halal. Kenapa masih ingat dengan yang haram? Berarti belum tobat. Urusan saya terjumus karena cinta. Bukankah cinta bisa dialihkan ke yang lain? Allah Maha Kasih. Bukan kita bisa mencintai hamba-hamba terkasihnya? Cinta kan? Misalnya ada orang terjerumus masih saja ke bawah. Loh, tobat kepada Allah. Kalau memangnya cinta karena Allah dan benci karena Allah itu sederhana. Selagi benar ya aku cinta karena Allah. Kalau enggak ya berpisah karena Allah. Itu iman. Sudah tahu maksiat, tak taunya masih mencintai sahabatnya. Kenapa? Kan harus bersahabat saling mencintai. Iya, tapi kalau menjerumuskan, berpisahlah karena Allah. Selagi dia menjerumuskanku harus. Bahkan nggak bisa untuk mendekat. Makanan haram. Kurang lebih seperti itu. Istighfarnya itu. Istighfar yang dengan penyesalan, kesadaran akan dosa. Ini perlu berlatih. Sehingga itulah yang menjadikan setan menjerit. Telah qasama dhahri al-istighfaru. Setan mengatakan, telah mematahkan punggungku istighfar. Paling tidak senang istighfar. Sehingga orang bertobat pun sama setan dihiasi untuk mengingat kenangan-kenangan busuknya itu. Supaya enggak benar istighfarnya. Sehingga tidak diampuni oleh Allah. Sehingga ayo kita mencari pintu halal sebanyak-banyaknya. Urusan makanan, rizki. Saya kerja di tempat yang haram. Setan menjerumuskan. Untuk mengentaskan dari keharaman, pindah. Tapi pindah bagaimana? Belum langsung dapat kerjaan. Berarti cari hidup punya saya atur. Supaya nggak boros. Sebab kalau gaya hidupnya masih tetap lengkap dan tidak boros, mengurangi pengeluaran, seperti punya pemasukan itu. Mengurangi pengeluaran itu seperti pemasukan baru lagi. Tapi ingin tobat, masih gaya hidupnya tetap, kerjaan belum ada, balik lagi. Nanti kata setan, susah ente, balik lagi aja, kerja di haram lagi. Ini urusan harta. Urusan syahwat juga sama. Na'udzubillah. Kalau sudah tidak diampuni Allah, kan jadi seksa. Seksa di alam barzah, seksa di akhirat. Nah, ini istighfar yang serius. Istighfar. Kemudian,
Masih banyak tentang istighfar. Nah, ini ada tambahan istighfar yang Wa'an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda. Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, Nabi bersabda, man lazimal istighfar. Selain pengampunan dosa, ini hal lain lagi yang harus kita pahami tentang istighfar. Ini tambahan. Man lazima al-istighfar, barang siapa menekuni istighfar, menekuni banyak membaca istighfar, memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan bagi orang tersebut min kulli hammin farajah. Setiap kesusahan akan diberi kegembiraan. Yang gundah gelisah, kalau istighfarnya banyak, maka akan dilapangkan hatinya. Maka istighfarlah yang banyak. Ada tambah kulla min kulli dhikin makhraja. Kalau sudah mentok nggak punya solusi, ada solusi. Macam-macam problem akan Allah kasih solusi. Dan yang terakhir, warazaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan berikan rezeki. Sebab kelapangan rezeki adalah istighfar. Kelapangan rezeki adalah sebab istighfar, maka berbanyak istighfar untuk menghilangkan luka, duka, kesedihan, kegelisahan, menapakkan rezeki adalah dengan istighfar. Sesuai dengan firman Allah juga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Setelah memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar tadi, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Maka Allah akan mencurahkan hujan, kemudian akan memberikan keturunan dan juga melapangkan rezeki. Membaca istighfar, insyaallah mulai hari ini kita tingkatkan istighfar. Dan bagi yang baca Harfidul Fatih tentu ada istighfarnya. Itu hanya 70 kali, tapi perbanyak. Astaghfirullahaladzim, mataku ngelihat yang haram. Astaghfirullahaladzim. Dosa-dosa memperbanyak istighfar, insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang istighfar. Wallahu a'lam bissawab.